Selamat malam sahabat GPB dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi di program edisi khusus Tahun Baru 2026, program Night Call GPB. Saya Pendeta Samuel Karinda menjumpai Anda untuk merenungkan isi firman Tuhan di awal tahun baru kita pada saat ini. Tapi sebelum kita melanjutkan program edisi khusus Tahun Baru Night Call pada saat ini, saya mengajak ibu bapak, saudara, adik-adik semua untuk berdoa. Mari kita satu dalam doa. Bapa Sorgawi, pada tahun baru 2026 pada saat ini, kami menjumpai kekudusan Tuhan untuk memahami firman-Mu yang ada di dalam Alkitab. Kami mohon urapan Roh Kudus-Mu atas kami, supaya kami mengerti kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini diambil dari kitab Mazmur 128. Firman Tuhan berkata seperti ini. Nyanyian siarah, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan-jalannya. Engkau akan memakai hasil jeripaya tanganmu. Berbahagialah engkau karena baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pokok anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Sahabat-sahabat GPB dimanapun Anda berada, pada kitab Mazmur 128 ini, saya menemukan ada 4 hal yang menjadi bagian penting untuk kita memahami kehidupan rumah tangga di dalam Kristus memasuki tahun 2026 ini. Poin yang pertama berbicara tentang takut akan Tuhan. Artinya pemazmur mau mengingatkan kepada setiap rumah tangga atau keluarga-keluarga Kristen untuk tetap melihat bahwa hal yang paling penting memasuki tahun 2026 ini berbicara tentang iman yang kokoh atau iman yang kuat di dalam Tuhan. Tanpa iman yang kokoh dan kuat di dalam Tuhan, kita tidak dapat melakukan perkara-perkara yang besar dari Tuhan untuk kehidupan rumah tangga Kristen kita. Hal yang kedua di dalam Mazmur 128 ini berbicara tentang engkau akan memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau karena baiklah keadaanmu. Artinya, ibu bapak, hidup dengan rasa cukup dan syukur. Ketika kita melihat di tahun 2025 yang lalu, ada banyak hal yang kita telah lewati bersama-sama. Dan sekarang saat kita memasuki tahun 2026, pemazmur mengingatkan kembali kepada kita tentang hidup yang bersyukur dengan rasa cukup, sebagaimana yang Allah selalu berikan kepada kita. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Mengingatkan dan menguatkan kita untuk tidak pernah berhenti bersyukur. Sebab apabila seseorang berhenti bersyukur, berhenti berkat. Agar berkat itu selalu ada di tengah-tengah hidup kita, marilah kita tetap memahami dan melihat bahwa hanya dengan rasa syukur yang tinggi kepada Tuhan, ada berkat baru yang akan kita dapatkan di tahun 2026 ini. Poin yang ketiga yang ada di dalam kitab Mazmur 128 pada saat ini berbicara tentang keberadaan rumah tangga, keluarga Kristiani
memasuki tahun 2026 ini. Artinya apa? Jadikanlah rumahmu itu sebagai home. Home adalah basic di mana kita menemukan paling tidak poin tentang damai sejahtera seperti yang kita baca di dalam bacaan ini, berbicara tentang berkat keluarga. Dikatakan dalam bacaan ini bahwa istrimu akan menjadi seperti pokok anggur, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun. Dan yang ketiga, berbicara tentang berkat, berbicara tentang kebahagiaan. Kebahagiaan akan selalu kita temukan ketika kita melihat bahwa saat rumah tangga Kristiani kita letakkan di dalam dasar firman Allah, maka firman Allah inilah yang akan menuntun, yang akan mengarahkan perjalanan di tahun 2026 dalam sukacita sorgawi. Dan itu hanya kita bisa temukan di dalam pemahaman iman kita yang kuat tentang rumah tangga Kristen. Poin yang keempat di dalam Mazmur 128 pada saat ini berbicara tentang bagaimana kita sebagai keluarga Allah mampu menghadirkan damai sejahtera Allah di dalam komunitas kehidupan rumah tangga kita dan di dalam kehidupan masyarakat kita. Atau paling tidak, bagaimana kita hidup selaras dengan alam lingkungan yang ada. Pada bulan November tahun 2025 yang lalu, telah terjadi bencana ekologis yang luar biasa. Terdampak paling tidak ada 4 provinsi, Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat, dan Jawa Timur. Bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen melihat keberadaan alam yang sudah diporak-porandakan oleh ulah manusia, sehingga hari ini kita diajak kembali untuk melihat ke depan, bahwa ketika kita mampu menjaga alam lingkungan sekitarnya, kita akan sementara menjaga hubungan baik kita dengan Tuhan. Dan ketika kita masih memiliki tingkat kepedulian yang tinggi, marilah kita membantu sesama kita yang mengalami bencana ekologis. Kita berdoa buat mereka. Kita menguatkan mereka. Kita hadir di tengah-tengah mereka untuk meringankan beban yang mereka alami saat ini. Tuhan kita Yesus Kristus memberkati, menyertai kita memasuki tahun baru 1 Januari 2026. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami memanggil Engkau kembali di dalam kekudusan kehidupan keluarga Allah di persekutuan berjemaat kami di GPIB. Kami mohon Tuhan selalu melindungi, menaungi kami dengan kasih sayang-Mu, agar berkat rumah tangga selalu hadir di tengah-tengah rumah tangga kami. Dan kami juga pun boleh menghadirkan damai sejahtera Allah dimanapun Tuhan tempatkan kami. Berdoa bagi mereka yang terdampak dari bencana ekologis yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Tuhan juga bersama-sama dengan keluarga-keluarga mereka, agar mereka juga pun merasakan damai sejahtera Allah melalui aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang kami GPIB lakukan untuk mereka yang terdampak dari akibat bencana ekologis tersebut. Hadirlah bersama-sama dengan kami Tuhan di tahun 2026 ini. Kami menyambut kehadiran Tuhan kami Yesus Kristus dalam perjalanan hidup ini. Dalam nama-Mu, Sang Penentu sejarah kehidupan kami berdoa. Amin. Tuhan kita Yesus Kristus menyertai dan memberkati kita di tahun 2026, tahun pengharapan di dalam Tuhan.